Halo Libra, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, peruntungan Libra. Kartu yang keluar pertama adalah The Hermit. Nggak usah khawatir kalau misalnya sekarang kamu lagi ngerasa buntu atau ngerasa nggak ada jalan. Insya Allah nanti gitu ya, kalau Tuhan mengizinkan dalam jangka waktu dekat akan ada solusi, akan ada jalan, setidaknya ada kode, oh ini jalannya lewat sini ya gitu ya, ada pertanda. Nah tapi kita juga harus cukup sensitif untuk menangkap tanda-tanda tersebut gitu, ataupun sign tersebut. Nah dari kartu The Hermit ini yang sedang membawa lentera ataupun petunjuk ini gitu ya, kita pun harus berusaha lagi untuk lebih jujur sama diri kita sendiri gitu. Contohnya kita kerja capek banget gitu, terus kita bilang sebel banget nih kerjaan bikin saya capek gitu, padahal sebenarnya kamu mungkin suka dengan pekerjaan kamu, mungkin kamu merasa dihargai sama kerjaan kamu, mungkin kamu ngerasa kamu bisa melayani orang-orang dengan kerjaan kamu, bisa nolongin klien kamu, bisa nolongin konsumen gitu ya, bisa nolongin bos kamu juga gitu, terutama bisa nolongin keluarga kamu dengan penghasilanmu gitu ya. Nah, kejujuran pada diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan ini penting, bahwa apa yang kita lakukan ini kita hargai gitu. Akhirnya kita pun menghargai diri sendiri dengan segala peluh yang kita keluarkan gitu ya. Itu akan menerangimu dan memberikanmu jawaban, memberikanmu kemudahan juga gitu. Jangan dibiasakan untuk bohong sama diri sendiri. Jangan dibiasakan juga untuk merendahkan diri sendiri. Lalu, untuk percintaannya Libra, kartu yang keluar adalah The Hangman. Aduh, nggak capek digantung mas. Untuk percintaan, kartu yang keluar kita sudah tahu ya, kalau kartu The Hangman keluar ini menunjukkan adanya struggling dan juga suffering, penderitaan dan juga kesulitan. Ibaratnya digantung terbalik nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Walaupun di kepalanya ada cahaya. Nah, cahaya ini tandanya apa sih? Orang yang mendapatkan kebijaksanaan, pencerahan, ilmu yang berharga gitu. Kalau kita selalu berdiri gitu dalam posisi tegak, yang kita lihat ya kebanyakan sama yang dilihat sama orang lain apa gitu ya. Tapi pada saat kita digantung terbalik gitu, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Orang lain mungkin nggak lihat apa yang kita lihat, pemahaman yang kita terima mungkin nggak didapatkan oleh orang lain. Jadi masa-masa sulit dalam hal percintaan ini sepatutnya membuat dirimu lebih bijak, lebih dewasa, dan nggak ngulang kesalahan di masa lalu. Semakin bisa kenal juga sama dirimu sendiri gitu ya. Hati-hati dengan ngerasa bahwa kita satu-satunya protagonis di dunia ini gitu. Mungkin kamu protagonis di kehidupan kamu sendiri, tapi belum tentu di kehidupan pasangan ataupun orang di sekitar dia juga begitu. Hati-hati gitu. Jadi kita harus bisa adil dalam menilai orang lain, termasuk juga adil dalam menilai diri kita sendiri. Kita bisa salah, orang lain juga bisa salah gitu. Dan kalau kita bisa salah, kalau kita salah, ya nggak apa-apa. Selama kita masih mengakuinya, selama kita masih berusaha untuk memperbaikinya, selama kita bisa menyesal dan masih bisa minta maaf, manusia itu memang bisa belajar karena juga banyak berbuat salah. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Libra, kartu yang keluar adalah kartu Hierophant. Kartu Hierophant ini ibaratnya meminta dirimu, nasihat yang diberikan untukmu ya, untuk lebih membuka dirimu terhadap cahaya dari luar. Apa sih maksudnya Madam cahaya dari luar? Seringkali kita ngerasa bahwa kita ini udah self-sufficient gitu, kita udah cukup. Saya bisa cari kerja sendiri, saya nggak butuh orang lain, saya bisa ngasih makan diri saya sendiri gitu, saya nggak butuh teman-teman saya yang nyebelin gitu, toxic. Atau saya kan udah gini aja udah dapat banyak Madam di kerjaan, atau saya gini aja udah happy Madam tanpa adanya pasangan gitu ya. Tapi gitu ya, dengan kita membuka diri kita untuk cahaya dari luar, itu akan memperkaya kita, meningkatkan wawasan kita, melengkapi kita, karena terbentuknya karakter kita, semakin matangnya energi kita itu adalah hasil dari pergesekan energi kita berbenturan dengan energi yang di luar gitu. Secara natural ini sudah terjadi setiap hari, bahkan kalau misalnya kamu ketemu kucing liar di pinggir jalan, terus kamu nggak tega gitu ya, kamu lagi makan siang, kamu kasih sebagian dagingmu, itu sudah pertemuan energi kamu dengan energi si kucing gitu. Seakan-akan kucing itu nggak segitunya gitu ya, berarti, tapi sebenarnya sangat berarti. Semua itu berarti, yang di dunia ini nggak ada yang nggak berarti. Corona aja berarti banget kan ya, nggak bisa kita lihat. So, kartu Hierophant adalah nasihat untuk dirimu, untuk lebih membuka dirimu.
terhadap dunia luar, terhadap manusia lain, terhadap makhluk lain gitu, dan jangan terus berada di dalam kotakmu sendiri. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.